Oke, coba kakak share screen ya, bisa kelihatan nggak nih? Kelihatan Wani? Iya, kelihatan, Kak. Oke, kalau ada nge-lag, kabarin ya. Karena nih tinggal satu device doang yang connect hotspot, jadi kayaknya bisa nggak terlalu nge-lag ya. Kita bahas, hari ini kita sampai 407 ya, jadi kakak ada masalah dikit. 15 soal. Ini kita bahas semua ini atau gimana? Saya ada beberapa nomor yang agak kesulitan, Kak. Beberapa Nomor aja. 4, iya. 4, Nanti kalau susah mhm, dibahas semua. Nomor 4, 6, 6, 9, 11, sama 15. 9, 11, 15. Oke. Tapi tetap kita bahas semua ya, Wedi. Gimana, Kak? Mau dibahas semua atau yang tadi aja? Yang ini dulu aja. Oke, oke. Bentar ya. Hmm. Nomor 4 ya. Ya, nomor 4 agak aneh sih soal. Bukan aneh ya. Agak berbeda gitu ya. Oke, kita bahas. Untuk OGM 2015. Hasil pencerminan titik minus 4, minus 2 terhadap garis AX plus BY plus 6 sama dengan 0 adalah 4/10. Nilai dari A tambah 2B adalah berapa? Ini nggak bisa kita pakai ilmu atau cara yang biasa ya. Jadi kita harus mikir lagi nih. Coba kita letakkan, kita posisikan dulu titik minus 4, minus 2. Kira-kira di mana tuh? 1, 2, 3. Tinggi banget. 2, 4 ya. Minus 4. Ini minus 2. Ini titik C. 4, 10. Berarti 2, 4. 2, 4, 6, 8, 10. Kira-kira di sini ya. Nah, kalau C dicerminkan dalam garis anu, hasilnya ini. Berarti kira-kira cerminnya kayak gini kan? Kira-kira aja dulu. Kalau kalau garisnya itu seperti ini berarti menyatakan titik potong kan? Enggak? Enggak sih? Enggak sih? Bukan ya, bukan. Kalau Y, MX plus C, C-nya baru titik potong. Karena kalau X-nya 0, Y-nya enggak 0 ya. Y-nya jadi 6 per B, minus 6. Ya, nggak bisa. Nggak apa-apa. Jadi cerminannya kayak gini nih. Jarak dari cermin ke titik harus sama dengan jarak cermin ke bayangan. Jadi jaraknya harus sama besar. Yang diketahui persamaan garisnya dan titik akhirnya ya. Titik awalnya minus 4, minus 2. Titik akhirnya 4,10. Garisnya itu AX tambah BY tambah 6 itu 0. Nah, dia tanya berapa nilai, cari dulu AB gitu ya. Atau nanti kita dapat A plus 2B secara langsung. Kita lihat. Caranya gimana, Kak? Kalau kita main-main di gradien, bisa nggak? Karena kalau dari pembuktian rumus kemarin kan bisa dari gradien ya. Jadi gradien garis yang ini, itu gradiennya berapa ini? Min A per B. Ya, min A per B. Kalau cermin yang warna merah itu, kalau dari titik ke bayangan, kita tarik satu garis lurus itu pasti tegak lurus kan terhadap garis cerminnya. Itu. Berarti kita punya hubungan kalau gradien garis yang warna merah ini, kita namakan M2 lah ya. M2 ya, kita namakan M2. Yang ini yang tadi yang garis itu cermin itu kita namakan M1. Jadi M1 dikalikan dengan M2
itu hasilnya bakalan -1 kan. Kita punya hubungan kayak gitu kalau dua garis saling tegak lurus. Hubungan gradiennya adalah perkaliannya -1. Nah, M1-nya min A per B. Dikalikan dengan M2, itu kita dapatnya -1. Sama dengan -1. Jadi kita dapat nanti M2-nya adalah A, B per A ya. Nah, M2 ini bisa kita cari dari dua titik ini. Diketahui dua titik kan? Kalau ada dua titik, maka cari gradiennya gimana ini? Delta Y per delta X. Ya, betul. Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi Y2-nya terserah. Bebas. Kakak mau yang ini X1 Y1, ini X2 Y2, berarti 10 dikurang -2 per 4 dikurang -4. Jadi gradien, itu M2 berarti ya. M2-nya adalah 12 per 8, atau 3 per 2 ya. Gitu. Nah, berarti B per A ini nilainya 3 per 2. Jadi B per A itu 3 per 2. Gitu. Dia nanya A tambah 2B. Bisa nggak? Ini 2B sama dengan 3A. Udah bisa? Belum. Jahat nih soalnya. Nah, kita perlu lagi nih cari yang lain, persamaan lain yang bisa menyatakan A dan B gitu. Kira-kira apa lagi coba? Tadi gradien sudah. Titik tengah bisa nggak? Kalau kita buat titik tengah dari X1 Y1 dan X2, Y2, titik tengahnya berapa, Wendy? Harus bikin persamaan garis buat yang merah dulu ya, Kak? Nggak usah. Kalau nyari titik tengah itu nggak usah diketahui persamaan garisnya, bisa kita cari titik tengah. Jadi kalau ada dua titik, misalkan di sini X1, Y1, ini X2, Y2, maka titik tengahnya itu ya X2 plus atau S1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Gitu. Nah, jadi titik tengah di sini berapa ini? X-nya 0 ya, Kak? Y-nya? Y-nya 4. berapa? 4, ya betul. Nah, itu titik tengah ya. Jadi titik tengah. Sebelumnya ada tahu belum ini cara mencari titik tengah? Iya, udah, Kak. Oke. Jadi -2 tambah 10 per 2 jadinya, oke, berarti gambar kita sedikit salah ya. Walaupun memang betul kalau X-nya 0, tapi kurang atas sedikit gambar kita. Mirip-mirip, nggak apa-apa ya, cuma gambar aja kok. Terus apa, Kak? Ya, terus apa ya? Oke, ada titik tengah. Kita mau nyari lagi nih hubungannya dengan A dengan B. Apa hubungannya dengan... Oke, berarti titik tengah ini melewati garis kan? Kalau melewati garis, berarti bisa kita substitusi ke dalam. Berarti A dikali 0, ditambah B dikali 4, ditambah 6 sama dengan 0. Jadi 4B tambah 6 sama dengan 0, berarti B-nya nanti -3 per 2. Kalau B-nya -3 per 2, maka A-nya berapa? Masuk ke sini boleh. Ya, jadi 2 dikali -3 per 2 sama dengan 3A, coret, jadi -3 itu 3A, A-nya -1. Gitu. A-nya -1, B-nya -3 per 2. Dia nanya apa? A tambah 2B, A-nya -1, B-nya -3 per 2. Jadi -1 dikurang 3, -4 ya. Cobanya deh. Paham ini? Paham, Kak? Oke. Kalau ini ngestaknya di mana kemarin? Saya udah nyari sampai gradiennya itu kan, Kak. Terus bedanya saya itu um, nyari titik. Oh, enggak. Saya bikin persamaan garis yang merah gitu. Ya gitu, ide saya gitu. Terus nggak lanjut. Udah ngestak sampai situ. Oke. Cuman cari, oke.
Oke. Jadi udah cari persamaan garis, terus diapain gitu ya? Kesaknya di situ ya? Iya. Mhm. Ya karena kita mau hubungkan dia dengan si A dengan B. Karena kan kita butuh AB. Tadi kan persamaan 1 sampai sini ya. Kurangnya satu lagi gitu, karena nggak cukup. Kecuali yang tadi kita dapat tuh 2B sama dengan A, nggak bisa juga ya. Iya. Kalau misalkan 2B sama dengan minus A, nah itu bisa aja baca 0 ya. Tapi ini beda. Dipaksa banget. Ya, idenya tuh ya, titik tengah berarti. Ya, ini sama sekali bukan transformasi sih. Lebih ke geometri biasa ya. Geometri biasa ini. Oke, kita lanjut ke nomor 6. SBM 2016. Ini ragu atau belum dapat ini? Nomor 6. Belum dapat, Kak. Belum dapat. Oke, kita lihat. Misal G adalah garis singgung lingkaran. Nah, harus tahu dulu garis singgungnya apa gitu ya. Jika G ditransformasi dengan matriks rotasi nana, maka absis dari titik potong antara garis singgung lingkaran dengan garis, oke. Ya, itu tadi kakak bilang, harus tahu dulu titik, harus tahu dulu garis singgungnya. Nah, garis singgung lingkaran ini, di titik ini, cara carinya udah dapat belum ini? Itu belum saya kerjain sama sekali, Kak. Kenapa nggak bisa? Iya. Oke. Ini materi lingkaran kelas 11. Mata minat. Ini matanya anak IPA nih. Jadi lingkaran tuh punya titik singgung. Ya, kita lingkaran punya titik singgung di semua sisinya ya. Bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi dia punya tak terhingga garis singgung. Gitu. Karena sisinya semuanya melengkung ya gitu. Nah, makanya di sini diketahui garis singgung lebih detailnya di titik mana? Di titik 3,4. Nah, kalau udah terbiasa latihan soal lingkaran, biasa orang langsung menghafal. Tapi di sini kakak coba jelasin sedikit dasarnya ya. Jadi kita gambar dulu lingkarannya. Kalau X kuadrat, Y kuadrat, pusatnya di mana, Weni? Kalau persamaan lingkaran seperti ini. 0,0, Kak. Betul. Kalau jari-jarinya berapa dong berarti? Akar 5. Akar 5. Jadi lewat 2 dikit, tapi belum sampai 3. Ya gitulah kira-kira. Ya, akar 5 nih, akar 5 ya. Di titik 3,4. 3,4. X-nya 3. 3 itu lewat dari akar 5 ya. Ya, 3 itu kan akar 9 ya. Kira-kira di sini akar 9, akar 16 agak ke atas dikit. Tapi kok agak kacau ya. Sebentar dulu. Garis singgung di titik 3,4. Salah soal ini kayaknya ya. 3, karena lingkaran ini tidak melalui 3,4 kan. Coba kita masukin 3,4 ke sini. 3 kuadrat tambah 16, 4 kuadrat itu udah 25. Harusnya 5 kuadrat kalau mau lebih masuk akal ya. Iya, berarti ini salah soal. Harusnya 5 kuadrat. Tapi bukan Weni yang nggak bisa, berarti masalahnya soal antara salah soal atau kakak yang salah ketik gitu ya. Harusnya 5 kuadrat nih. Karena si A tidak melalui garis singgungnya. Tidak melalui lingkaran. Tapi bisa nggak Kak kalau dia tidak di lingkaran? Misalkan di titik ini. Sembarang di titik ini deh. Persamaan garis yang melewati titik itu. Kan bisa aja kayak gini Kak. Ya bisa juga sih. Bisa juga sih, bisa aja sih. Kalau kita tetap pakai yang 5 ya. Coba. Berarti garis singgung titik A itu tidak berada di lingkaran. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting dia melalui garis kan. Ini titik 3,4. Jika G, oke. Harus tahu dulu persamaan garis ini. Cara carinya gimana, Kak? Kakak
agak ragu ya kalau mencari gini. Karena titiknya bukan pada titik pada lingkaran kan. Titiknya nggak terletak pada lingkaran, soalnya di situ, masalahnya di situ. Biasa kalau titik pada lingkaran, itu garisnya langsung gini. Kalau X kuadrat tambah Y kuadrat itu R kuadrat, maka persamaan garis singkungnya adalah X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgung di titik X1, Y1. Jadi kalau misalkan dia berada pada lingkaran, harusnya dia di sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5, persamaan garis singgung di titik 3,4 berarti 3X ditambah 4Y sama dengan 5. Kalau kita masukin 3 dan 4, kan jadi nggak 5. Kan gitu. Kan kalau kita masukin 3,4, maka 3 kali 3, 9. 9 tambah 16 kan jadi nggak jadi 25 ya. Coba kita pakai ini. Apakah soalnya salah atau kakaknya salah atau gimana? Coba kita lanjutin dengan ini ya. Kalau ragu bisa pakai turunan implisit sebenarnya. S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Kita turunin setiap turunan implisit ya. Turunin setiap ini terhadap X ya. Kalau turunin terhadap X itu 2X. Turunin terhadap X berarti 2Y dy dx sama dengan 0. Berarti dy dx turunannya adalah minus X per Y. Min X per Y. Berarti gradiennya min X per Y. Di titik mana? Di titik minus 3/4. Gradiennya minus 3/4. Berarti persamaan garis singgungnya Y min 4 sama dengan min 3/4 dikali X min 3. 4Y min 16, 9 min 3X. Nah, kan 3X ditambah 4Y harusnya 25 ya. Kalau pakai implisit harusnya gitu. Berarti ini harusnya salah soal. Harusnya 25 ya. Gitu. Coba deh kita pakai dua versi ini. Pertama, ini kedua. Biar kita lihat siapa yang salah. Nah, kita punya nih, berarti garis yang kita pakai itu yang ini ya. Nah, kita transformasi dulu. Kita transformasikan terhadap matriks rotasi ini. Kan udah diketahui matriks ya kan? Ya udah tinggal cari X aksennya aja. Karena kan kalau udah diketahui matriksnya, ya sudah tinggal dipakai. Kalau belum diketahui ya cari dulu matriksnya. Kalau ini udah diketahui berarti X aksen, Y aksen itu sama dengan matriksnya 4/5, min 4/5, 3/5. Kita kalikan dengan XY. Nah, perkalian matriks ingat baris dikali kolom gitu ya. Barisnya ini, kolomnya ini. Ya, cuma satu kolom berarti 2 kali 2 dikali 2 dikali 1. Jadi nanti hasilnya juga 2 kali 1. Jadi ini kali ini 3/5X ditambah 4/5Y. Ntar ya jelek. Ya, di sini minus 4/5X ditambah 3/5Y. Gitu. Jadi kita punya dua persamaan, di mana yang pertama kita punya X aksen itu, atau kita kali 5 langsung, 5X aksen sama dengan 3X ditambah 4Y. Gitu ya. Yang bawah, 5Y aksen sama dengan minus 4X ditambah 3Y. 3Y. Nah, kan kita mau substitusi X dan Y biasanya kan? Biasanya kita substitusi X itu sekian-sekian dari Y. X itu sekian-sekian dari X aksen dan Y aksen. Nah, ini baru kita bisa substitusi. Kalau misalkan kita mau X bisa, kita pasangkan 5X aksen min 4Y per 3. Kita masukin ke soal nggak bisa, karena ada sesuatu yang belum diganti Y. Nah, kalau kita masukin dari sini, nanti muncul lagi X. Bisa sih, nanti cari X-nya nyatakan dalam X sudah ya. Tapi biasanya kita
eliminasi kalau soal seperti ini, takutnya bingung ya. Jadi ibaratnya apa? Ibaratnya adalah ini itu sebagai konstanta. Anggap ini sebagai konstanta. 5, 10, 11. Anggaplah itu sebagai sebuah angka. Kita mencari X dan Y sekarang. Gitu. Jadi kita eliminasi biasa gitu supaya bisa ternyatakan dalam ekstraksen dari aksen biasanya. Nah, kalau kita buat ulang supaya sama, apa yang mau kita samakan dulu? Kakak mau samakan si X saja. Jadi ini kita kali 4 yang atas jadi 20X aksen. 12X ditambah 16Y. Yang bawah kita kali 3, 15 aksen. Minus 12X ditambah 9Y. Kita jumlahkan sekarang. Habis. Jadi kita punya 25Y itu 20X aksen ditambah 15 di aksen. Nah, kan udah ternyata kan nih, oh, Y itu sekian-sekian dari aksen-aksen. Itu baru bisa kita substitusi. Kalau kita bagi 5 semua, jadi berapa? 4/5 X aksen ditambah berapa? 3/5 Y aksen ya. Nah, ini yang mau kita substitusi Y. Nah, kalau dapat Y, cari X gimana, Kak? Masukin ke sini atau masukin ke situ? Kayak eliminasi biasa gitu. Kakak pakai yang di bawah aja ya. Jadi 3Y itu kan 5Y aksen ditambah yang atas jadi 3X itu 5X aksen dikurang 4Y. Nah, Y-nya masukin coba. 5X aksen dikurang 16/5X aksen dikurang kali 4, 12/5Y aksen. Gitu ya. Jadi 3X itu udah sempit. Jadi 3X itu sama dengan 25 dikurang 16, jadi 9/5X aksen dikurang 12/5 Y aksen. Jadi X itu bagi 3 lagi, 3/5X aksen dikurang 4/5 Y aksen. Ya. Nah, ini coba kita substitusi ke soal. Ke garis yang awal tadi. Kemana kita mau ke sini ya? Jadi 3 dikali X itu 3/5X aksen dikurang 4/5 Y aksen. Ditambah 4 dikali Y-nya tadi ini ya. 4/5X aksen ditambah 3/5 Y aksen sama dengan 5. Gitu. Berarti 9/5X aksen dikurang 12/5 Y aksen tambah 16/5X aksen tambah 12/5 Y aksen sama dengan 5. Kita kali 5 semua. Kali 5 terus jumlahin. Jadi 25X aksen. Ini habis. Wow. Habis ya. Sama dengan 25. Jadi X aksennya. Jadi, gak ada jawaban ya. Absis titik potong antara garis singgung lingkaran. Kita punya hasil akhirnya garisnya X sama dengan 1. Jadi, kita punya garis 3X plus 4Y sama dengan 5 ini, setelah ditransformasi dengan matriks ini, hasilnya jadi garis X sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti yang lurus kan? Kayak gini nih. Nah, itu garis X sama dengan 1. Garis X sama dengan 1, titik potongnya dengan garis yang awal tadi, berarti gimana? Masukin aja X ya kan? Jadi 3 sama tambah 4Y itu 5. Tulis di mana lagi ya? Di sini ya. 3 ditambah 4Y itu 5, 4Y itu adalah 5/2, Y-nya setengah. Nah, nggak ada jawaban ya? Kalau nggak ada jawaban, berarti kita pakai yang opsi kedua. Ribet ya soalnya ya. Mohon bersabar ya, Weni. Tapi paham kan ya sampai sini, Weni? Iya, paham, Kak. Paham lah ya, cuma ribetnya minta ampun. Nah, kita pakai yang garis ini ya, yang 3X ditambah 4Y, 25. Nah, ditransformasi dengan matriks ini. 3/5, 4/5, yuk sabar-sabar ya. Kakak percepat. Kayak keburu waktunya nih. Oke, jadi, ya udah, bedanya apa sih? Ya, nggak usah kita, karena matriks transformasinya mentransformasi titik XY ke X aksen Y aksen, berarti X aksen Y aksennya sama ya. Ya, nggak usah deh. Berarti bedanya adalah tadi kan kita substitusinya ke 1. Nah, sekarang substitusinya ke 2. Jadi 3 dikali tapi sama ya. Sama, nanti Y-nya habis. Berarti garis X sama dengan sekian ya. Jadi 3 dikali X tadi mana? Ini 3/5. 3 dikali 3/5 X aksen dikurang 4/5 Y aksen
ditambah 4 dikali Y-nya itu 4/5 X aksen ditambah 3/5 Y aksen sama dengan 25. Berarti kan 9/5 X aksen min 12/5 X Y aksen tambah 16/5 X aksen tambah 12/5 Y aksen 25 nih coret. Jadi ini kan 25/5 jadi 5 ya. 5 X aksen sama dengan 25, X aksennya jadi 5. Oh, jadi setelah ditransformasi garisnya jadi X sama dengan 5. Garis X sama dengan 5 kira-kira di sini lah ya, agak jauh ya gitu. Garis X sama dengan 5 lurus ke atas. Nah, untuk mencari titik potong dengan garis yang awal, berarti kita substitusi ke garis ini, yang kedua tadi. 3S tambah 4Y, 25. Masukin ke sini. Jadi 15 ditambah 4Y itu 25, 4Y itu 10, Y itu 5/2. Ini ada jawaban nggak? Oh, dia nanya absis. Absis titik potong. Ya udah, 5. 5 ada, oh ya, ngapain cari Y ya? Ya, Y ini kan kita cari kan ordinat titik potong. Kalau absisnya tetap ini ya. Karena mereka ketemunya di titik yang sama dengan 5. Ya, berarti mohon maaf, kakak yang salah soal ini harusnya 5 kuadrat. Sampai sini paham ini? Paham, Kak. Yang bagian ini paham nggak? Yang ini? Mana, Kak? Nggak kelihatan ya. Yang ini nih. Nah, itu paham nggak yang eliminasi itu? Oh iya, paham. Paham ya. Ya. Karena itu yang bahaya. Kadang orang kalau ketemu itu langsung bingung, ih mau diapain gitu. Karena nanti kalau dari sini kita langsung substitusi, oh jangan disubstitusi X aksennya. Justru X aksen itu kan yang bayangkannya ya, yang kita perlukan. Jadi kita substitusi X dan Y-nya. Nah, yang orang bingung itu biasanya nih gimana cara substitusinya. Nah, kalau seperti ini eliminasi dulu. Baru nyatakan Y dalam yang kayak gini ya. Y dalam X aksen dan X dalam X aksen. Pusing. Wah, ini udah sampai mana yang semalam? Udah caranya kayak gini juga? Enggak, Kak. Yang nomor itu masih saya skip. Oh, oke. Yang penting paham ya. Ya, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 gimana? Skip juga? Udah dicoba belum? Udah dicoba, tapi nggak stuck. Oke. Ngestak ya. Nanti kita lihat ya. Nomor 9. Jadi ada titik P1. Oh, bukan. P1 adalah pencerminan titik. Oh ya, titik ya berarti ya. Ya, P1 titik tapi hasil bayangan. Hasil transformasi atau bayangan dari titik P. Awalnya 2, K terhadap garis X, Y. Coba kita visualkan sedikit. X, Y, X sama dengan Y, kira-kira seperti ini kan. X1, Y-nya 1, X2, Y-nya 2, X3, Y3, gitu-gitu. Jadi pasti tengah-tengah. Kalau, aduh kakak lupa, kalau inverse itu cerminan terhadap X sama dengan Y atau X sama dengan min Y. Masih kan nggak ini? Enggak, Kak. Aduh, kalau inverse, jadi kalau kita punya inverse, kita punya fungsi fx sama dengan 2x, nanti inverse-nya, apa inverse-nya? Inverse-nya apa ya? Ini mesti dihitung sih, tapi kira-kira misalkan aja, misalkan Y, misalkan ya. Nah, inverse itu pencerminannya. Jadi kalau garis 2Y dicerminkan terhadap, kayaknya garis Y sama dengan X juga sih, kalau nggak salah ya. Kalau suatu fungsi, misalkan kayak gini fungsinya, nggak tahu fungsi apa, pokoknya kayak gitu contohnya, cerminannya kan kayak gini nih, ya kan, kayak gini kan. Nah, itu cerminan itu, hasil cerminan itu adalah fungsi inverse. Yang kita pelajari di kelas 10 itu loh, fungsi komposisi, fungsi inverse, itu cerminan aja. Jadi kalau ingin mencari fungsi inverse, bisa pakai transposisi geometri, bisa pakai ilmu pencerminan, bisa. Karena dia sama sebenarnya. Oke, kita mulai. Jadi titik P itu 2, K, 2, X-nya 2, tapi K-nya nggak tahu di mana. Bisa aja di atas atau di bawah kan. Nah, kakak ambil contohnya yang di sini. 2K-nya di sini. Nggak tahu K-nya berapa. Kakak nggak K-nya positif dulu ya. Di atas tuh. Kalau dicerminkan berarti kan kayak gini nih.
Ini jaraknya misalkan X, jadi di sini juga jaraknya X. Hasil bayangan titiknya ini. Nah, titiknya itu pasti K,2 kan? Kalau dari sifat yang dari apa namanya? Yang kita pelajari materi kemarin, kalau titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama X, jadinya B, A dibalik aja kan? Jadi kalau ini 2, K, yang kemarin kakak gagal buktikan itu, jadi K,2. Nah, sekarang, ini hapus ya. Nah, sekarang, jika luas segitiga PO, P1, P, oke. Berarti kan kayak gini ya. Ini tarik ke sini, kakak zoom ya. Kecil banget kayak segitiganya. Nah, yang kayak gini nih, ini kan tadi awalnya P, ini P1, ini O. Atau P, P1, O, PO, P1 ya. Itu ke luasnya adalah 6. Nah, perhatikan kalau di sini pasti tegak lurus ya. Ya dong, karena kan ya kayak soal sebelumnya tadi, garis yang dicerminkan dengan garis terhadap P1 ke P, P1 ke P, itu tegak lurus kan. Nah, berarti kita bisa langsung kalau luas segitiga 6 itu setengah dikali alasnya ini. Alasnya itu jarak dari P ke P1. Ya, jadi kita tulis P1 dulu, terus dikalikan tinggi. Tinggi itu jarak dari sini ke sini kan. Nah, ini tinggi segitiganya. Jadi jarak dari titik tengah PP1 ke O, ke 0,0. Nah, kita cari itu ya. Ini dengan ini. Kita cari alasnya dulu. Alasnya itu tadi apa? Jarak dari K,2 ke 2, K. Cara mencari jarak antara dua titik bisa ya, Weni? Iya, Kak. Semalam saya pakai itu kayak Pitagoras gitu, Kak. Ya, betul. Sebenarnya yang rumus ini, jarak itu akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1. Ini Pitagoras sebenarnya. Itu Pitagoras. Jadi kita punya titik X1, Y1, kita mau pindahkan ke titik X2, Y2. Berarti ini jaraknya. Ini R kan? Nah, yang ini itu Y2 min Y1. Yang ini X2 min X1 kan? Ya udah, berarti R itu Pitagoras kan aja. Akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Nanti dapatnya ini. Itu Pitagoras sebenarnya. Jadi nggak usah dihafal. Itu Pitagoras sih. Cuman karena hafalannya gampang, ya mau dipakai juga boleh. Jadi jaraknya kita namakan alas. Itu adalah akar dari kakak mau misalkan ini X1 ya, ini X1 Y1, ini X2 Y2 ya. Jadi X2 min X1 jadinya apa? 2 min K kuadrat ditambah Y2 min Y1. K min 2 kuadrat. Sama nggak, Kak? Sama. 2 min K dikuadratin, itu sama dengan K min 2 dikuadratin. Jadi bisa kakak tulis jadi gini kan? 2 dikali K min 2 kuadrat. Atau jadinya K min 2 akar 2. K min 2 dikali akar 2. Itu dulu. Oke, udah dapat alasnya, masukin. Nah, ini K-2 dikali akar 2. Sekarang cari tingginya. Yang ini ya. Yang ini tingginya. Caranya gimana, Kak? Itu adalah jarak dari mana? Jarak dari titik tengah PP1 ke O. Nah, harus tahu dulu titik tengah PP1 itu apa. Titik tengahnya berarti apa, Weni? Kalau kemarin saya pakai itu, Kak, cara dari luasnya aja nanti dibagi. Kan nyari tingginya, alasnya udah diketahui, luasnya juga udah ada. Maksudnya gimana, Weni? Saya nyari tingginya kemarin itu pakai cara luasnya dibagi alasnya itu, Kak. Terus dikali 2. Luas dibagi Soalnya kan alas. luasnya udah diketahui. Iya, luasnya udah diketahui di soalnya. Justru nggak boleh. Justru karena dia tanya K kan. Betul nggak? Pasti Weni nge-stuck di situ. Nge-stucknya berarti di situ kan. Habis itu nggak tahu lagi kan mau ngapain. Betul nggak ini? Iya, Kak. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita mau nyari tinggi, justru tingginya itu kita bisa nyatakan dalam K. Karena kalau misalkan Weni misalkan di sini T langsung, nanti dapat
K itu sekian-sekian dari T. Nah, ujung-ujungnya kan T-nya dicari juga. Gitu. Itu pasti nge-stuck-nya di situ. Jadi T itu harus kita nyatakan dalam K juga. Bisa nggak? Bisa. Dari ini tadi. Jadi cari titik tengahnya dulu, berarti titik tengahnya K plus 2 per 2, K plus 2 per 2 kan? Nah, gitu. Berarti kita nyari jarak dari titik ini ke titik 0,0. Berarti kalau ke 0,0 berarti ini X1, Y1, 0,0-nya X2, Y2. Berarti jarak dari itu ke tinggi ya, karena bahkan tinggi. Jadi akar dari X2 min X1, 0 dikurang itu dikuadratin. Berarti kan tetap aja K plus 2 per 2 dikuadratin kan. Ditambah nanti juga sama Y-nya, K plus 2 per 2 dikuadratin. Itu berarti tingginya itu K plus 2 per 2 dikalikan dengan akar 2. Baru kita udah dapet tingginya, baru kita masuk di sini. Berarti dikali lagi dengan K plus 2 per 2 dikali akar 2. Baru dapat si K. Kalau cara Wayne tadi pasti nggak dapat si K-nya. Karena apa? Karena tingginya belum ada dicari. Nanti ujung-ujungnya oke dapat K. Tapi K itu sekian dari T kan. Tingginya mau ini cari lagi. Gitu. Jadi akar 2 dikali akar 2 berapa sih? 2. 2 terus coret aja dengan 2 habis ya. Jadi 6 itu K min 2 dikali K plus 2 per 2. Nah, per 2-nya kali ke atas, jadi 12, sama dengan K kuadrat min 4. Jadi K kuadrat adalah 16, K itu plus minus 4. Mutlak dari K itu pasti 4. Ya. Jawabannya yang D. Itu selalu game ribet ya. Sampai sini paham ini? Paham, Kak. Ya, oke. Ya lah, kita lanjut ke soal nomor 11. PBK 2019. Pencerminan titik minus 2, B terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan dengan pergeseran sejauh dengan ribet aja sih, nggak susah nih. Kalau dicerminkan terhadap garis, BTW ini kenapa? Bingung, ngestak, atau nggak ada jawaban? Gimana ini? Kakak ngelek ya? Halo, halo, tes, tes. Halo, ini tes. Halo, Suara Kak. kau bisa denger? Bisa. Kenapa tadi ngelek ya? Iya. Oh alah, oke oke maaf. Satu device pasti ngelek ya. Parah parah. Oke, kita tadi gimana? Nge-stuck atau gak ada jawabannya? Saya coba dulu lagi aja ya, Kak. Oh, boleh boleh Kemarin kakak tunggu nge-stuck ya. sih. Hmm. Nanti kalau Wayne udah siap, kalau kakak nggak denger, di chat aja ya. Iya, Kak.
Jawabannya 4 ya, Kak? 4. Ayo kita cek. Nah, dapat nih. Kemarin kenapa nggak dapat? Nggak tahu sih, Kak. Oke. Pencerminan titik minus 2, B terhadap garis X sama dengan A. Berarti 2A min X ya. Ya kan? Jadi X aksen itu, X aksen di aksen, X-nya yang berubah kan? 2A min X, kalau Y-nya tetap kan? Karena dicerminkan terhadap garis X. X itu kan tegak seperti ini. Berarti, iya, Y, X-nya berubah, Y-nya tetap ya. Oke. Dilanjutkan dengan pergeseran. Nah, titik ini berarti belum. Dilanjutkan dengan pergeseran. Berarti yang digeser apanya? Titik akhirnya. Berarti ini titik tadi minus 2, B digeser, dicerminkan terhadap garis yang sama dengan A kan jadi ini. Jadi itu belum ya. Jadi X itu 2A dikurang X aksen, Y itu Y aksen. Kita substitusi dulu. Perlu disubstitusi nggak ya? Kayaknya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Nah, berarti titik akhirnya ini dengan ini kan. Nah, ini yang kita geser lagi sejauh 6 ke kiri, 3 ke atas. Jadi gimana jadinya? X double aksen jadinya ya. Nah, berarti 2A min X aksen, karena dia ke kiri, berarti dikurang 6. Kalau Y aksennya, Y aksen, karena dia ke atas, jadi ditambah 3. Berarti X aksen itu sama dengan 2A dikurang 6 dikurang X double aksen. Gitu. Jadi Y aksen itu 3 dikurang Y double aksen. Nah, coba ini substitusi ke sini kayaknya. Karena kita mau nyatakan dalam X dan Y kan. Ini coba kita substitusi ke sini. Jadi X itu 2A dikurang 2A tambah 6 ditambah X double aksen ya. Habis dong, ya kan? Jadi Y itu ya 3 dikurang Y double aksen. Nah, X dan Y itu berarti minus 2, B. Itu kok nggak ada? Ya. Ya, kakak juga udah lupa caranya. Atau kita substitusi satu persatu ya? Atau gimana sih? Kayaknya ini nggak usah substitusi ke awal lagi deh. Karena kan kita udah substitusi jadi ini, terus kita cerminkan lagi. Berarti ini bayangan akhirnya. Ntar ya, kakak mikir dulu. Minus 2, B terhadap garis, oke, dicerminkan. Jadi, bayangannya itu adalah 2A dikurang X. Oke, berarti 2A dikurang 2, dikurang minus 2, jadi plus 2. Y aksennya tetap B. Ya kan? Nah, berarti 2A tambah 2 ini yang kita geser lagi. Jadi X double aksennya. Berarti 2A plus 2 kita kurang ke 3. Kurang ke 6, jadi minus 4 kan. Y double aksennya adalah B, digeser ke atas tambah 3. Nah, ini hasil akhirnya ini yang minus 4. Yang ini 7. Berarti 2A sama dengan 0, A-nya 0 kan. Berarti B-nya minus 4. A tambah B minus 4 harusnya. 4 ya, kok minus 4. 4. 7 kurang 3, 4. Jadi A tambah B 4 ya, betul. Paham ini? Iya, paham, Kak. Aduh, kakak yang jadinya bingung ya. Oke, lanjut ke... Oke, ini nomor 15. Garis, ini bisa nggak nomor 14? Bisa, Kak. Nah, kalau gitu harusnya nomor 15 bisa juga. Hasilnya beda sama di pilihan. Oh, oke. Kakak coba buat nomor 14 dulu ya. Iya, Kak. Kakak takut lupa juga soalnya. Hasil pencerminan Y itu terhadap garis X sama dengan minus 1 adalah Y sama dengan X tambah B, nilai dari K. Cara ini gimana? Bentar, Kak, saya lihat dulu. Oke.
Kalau itu saya pakai rumus yang seper itu, Kak. Langsung ditransformasi. Iya, boleh. Itu udah kakak jelasin nggak ya minggu lalu? Ada nggak? Nggak ya? Enggak kayaknya, Kak. Kakak cuma jelasin caranya doang ya? Ya, caranya ribet sebenarnya. Kalau ini mau pakai itu boleh sih, nggak apa-apa. Cuman kalau pakai rumus, kakak jujur nggak tahu rumusnya apa. Coba kita lihat ya. Garis Y sama dengan, karena dulu pas UTBK kakak juga nggak tahu rumusnya, jadi mau nggak mau manual. Tapi ini kalau ada rumusnya lebih gampang sih, harus bisa. Oke. Yang penting kita hanya mencari hasil garis dicerminkan terhadap garis itu aja. Ke garis minus 2x tambah 2 itu kan sama dengan minus 2 dikali x min 1 ya. Dicerminkan terhadap garis x min 1. Garis x min 1 yang seperti apa sih? Garis x min 1 itu sebenarnya garis y sama dengan x, tapi digeser 1 ke iya, x-nya berkurang 1, berarti digeser ke kiri satu satuan. Harusnya gini, tapi jadi gini ya. Harusnya gini, seperti ini, dia jadi gini. Nah, gitu. Betul nggak? X min 1. Kalau x-nya 0, y-nya minus 1. Oh, salah. Kalau minus, ke kanan ya? Ya, betul. Karena dia berkurang kan ke kanan. Ini, ke sini, aslinya kayak gini, dia jadi gini. Ya, kalau x-nya 1, x-nya 0, y-nya minus 1. Kalau x-nya 1, y-nya 0. Ya, ini titik potongnya ya. 1, ini minus 1. Terus garis minus 2 dikali x min 1. Berarti setiap y-nya dikali minus 2. Gimana tuh? Pakai angka ya. Minus lebih gampang. Jadi kalau x-nya 0, y-nya 2. X-nya 0, y-nya 2. Y-nya 0, y-nya 0, x-nya 1. Oh, berarti kayak gini ya. Tegak lurus gak tuh? Gradiennya tegak lurus gak? Di sini kan gini, sini gradiennya 1. Ini gradiennya, nggak tegak lurus. Kalau mau tegak lurus, berarti minus setengah harusnya. Jadi dia nggak tegak lurus. Kalau dicerminkan, kira-kira pencerminannya itu, kita ambil titik ini, karena diketahui titik itu kan 0,2. Kalau dicerminkan, jadi kan tarik ini kan, dengan jarak yang sama. Berarti titik potongnya 0 ini tetap nggak berubah. Berarti kira-kira kayak gini kan. Nah, gitu. Ini aslinya ini dicerminkan, jadinya gitu. Gitu ya. Ini dengan tegak lurus. Kita mencari persamaan garis yang ini. Nah, gitu. Persamaan garisnya apa sih? Pertama, at least kita harus tahu titik ini, itu aja. Karena titik ini sudah diketahui 1,0. Tinggal cari titik ini berapa sih, ini permasalahan di situ. Itu berapa titiknya. Cara carinya gimana? Gimana ya? Dari gradien kali ya? Dari gradien bisa ya? Misalkan ini titiknya titik apa ya? S, Y jangan deh. Misalkan titik M, N ya. M ada gradien. K, L misalkan. Titik K, L. Titik tengah, bentar. Gradien kalau di gradien garis yang ini, itu berarti K, delta Y L min 2 per K ya. Nah, kalau hubungannya dengan ini berarti
L-2 per K dikali minus 2 sama dengan minus 1. Berarti L-2 per K itu persamaan pertama. Nah, kita cari lagi persamaan yang lainnya. Persamaan yang lain yang menghubungkan apalagi titik ke titik. Halo Weni. Halo, Kak. Nge-lag? Nge-lag? Iya. Oh, oke. Sebentar ya. Sampai mana tadi nge-lag-nya, Kakak? Barusan aja kok, Kak. Ya Oh, dari barusan situ aja. ngitung kakak itu. Oke. Terus kalau kita pakai titik tengah, terus titik tengahnya mau kita apain? Titik tengahnya nanti kita substitusi ke garis Y sama dengan X min 1. Kayak soal yang UGM itu loh, yang tadi. Jadi kalau kita nyari titik tengahnya itu berarti K plus 0, oke, K per 2 aja, terus L plus 2 per 2 ini titik tengah. Dan ini melalui garis yang Y X min 1, masukin. Jadi L plus 2 per 2 sama dengan K per 2 dikurang 1. Jadi L plus 2 sama dengan 2K K dikurang 2. Jadi K itu L ditambah 4. Nah, coba masukin ke sini. Jadi nanti 2L min 4 itu KL plus 4. Jadi L-nya itu 8. L-nya 8, maka K-nya 12. Itu kan masih titik. Nah, yang kita mau kan garis. Ya udah, kita tadi punya titik 1,0 dengan titik ini tadi. Itu tadi berapa ya? 8 K, L 12,8. Bentuklah persamaan garisnya. Berarti persamaan garisnya adalah Y min ini X1 Y1 ya. Y min Y1 0 sama dengan gradiennya berarti delta Y min delta X. Berarti delta Y-nya 8 per 12 11 ya. Dikalikan dengan X dikurang 1. Jadi Y itu 8 per 11, X min 8 per 11. Berarti ini A-nya, berarti B-nya minus 8 per 11. Kalau dijumlahin, kalau dikurang, kok nggak ada jawaban ya? Min 16 per 11. Kakak salah ya? Salah hitung ya? Iya. Kakak kalau ada keliru, coba dikoreksi ya. Coba kita buat nomor 15. Atau kakak yang salah ya? Oke, coba kita buat dulu nomor 15 ya. Kalau nggak ada jawaban berarti kakak yang salah kayaknya. Tapi kok nggak dapat ya? Dia sama persis kayak soal UGM tadi harusnya. Jika garis Y itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X plus 1. X plus 1 berarti garis Y sama dengan X cuma digeser ke kiri. Ya, ini 1, ini min 1. Karena kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya minus 1. Betul. Menghasilkan garis Y3X plus B. Berapa M nih? Garis Y sama dengan M dikali X plus 1. MX tambah M. Berarti gradiennya M memotong memotong sumbu Y di titik M juga. Misalkan di sini. M dikali X, 2X, 3X. Jadi makin mepet ke atas. Kalau sebentar. YMS gambarnya gimana ya? Kalau X-nya 0, Y-nya M. Kalau X-nya 0, Y-nya min M. Aneh nggak ya? Kalau Y sama dengan MX tambah M. Kalau X-nya 0, Y-nya M.
Kalau Y-nya 0, oh, minus 1, salah hitung. Oke, berarti dia di sini ya. Nah, kalau dicerminkan nanti kayak gini, kira-kira. Nah, kita cuma cukup mencari titik ini, kan tadi dicerminkan ya. Nah, kita cukup mencari titik ini, karena ini dari diketahui kan, minus 1,0. Cukup cari titik ini berapa, baru kita bentuk persamaan garisnya dengan titik ini tadi, udah didapat. Gitu. Dengan M dengan B kayaknya ada yang bisa kayaknya. Ini kan titik 0,M. Kalau dicerminkan terhadap garis ini Y tadi sama dengan X plus 1, maka hasilnya ini garisnya Y sama dengan 3X plus B katanya. Ini garis Y sama dengan MX ditambah M. Kita misalkan titik itu, yang titik ini kita namakan A, B ada ya. K, L lagi ya, misalkan. Jadi karena dia melewati garis ini, berarti L sama dengan 3K tambah B gitu ya. Ini gradiennya 1. Berarti kalau kita tarik garis ini, itu gradiennya berapa? Delta Y, L min M per K. Apa hubungan ini dengan ini? Hubungannya adalah kalau dikalikan dengan 1, maka hasilnya minus 1. Jadi L dikurang M sama dengan minus K. Atau M dikurang L sama dengan K. Nah, sementara ini M itu adalah konstanta ya. M itu angka. Gitu. Jadi K, L yang mau kita eliminasi substitusi. Ini persamaan kedua dengan persamaan pertama. Coba K-nya yang masukin. Jadi L sama dengan 3 dikali M dikurang L tambah B. Jadi L itu 3M min 3L tambah B. Jadi 4L itu 3M tambah B. Jadi L itu 3M tambah B per 4. Kalau kita nyari K, berarti ini. M dikurang L 3M plus B per 4. Jadinya 4 kurang 3, jadi 4. 1. 1 M tambah B per 4. Ini loh K, L-nya. Berarti titik ini itu yang tadi kita cari. 3M tambah B per 4, L-nya itu M tambah B per 4. Nah, dari dua titik ini, bentuk persamaan garisnya. Nanti garisnya adalah ini, 3X plus B. Jadi, Y min Y1, Y kurang 0 sama dengan gradiennya tadi 3, karena dari Y3X plus, jadi gradiennya 3 ya, dikali X dikurang, berarti jangan pakai ini, berarti pakai ini X1 Y1 ya. Y dikurang M plus B per 4 sama dengan gradien 3 dikali X dikurang 3M plus B per 4. Kenapa, Kak? Kalau kan nanti nggak ada M dan B-nya kan? Jadi Y dikurang M plus B per 4 itu 3X dikurang 9M tambah 3B per 4. Ini pindah ke sono. Jadi Y sama dengan 3X dikurang 8M ditambah 2B per 4. Jadi inilah si B tadi, ya kan? Jadi minus 8M tambah 2B per 4 sama dengan si B. Di 3X. Oke, berarti minus 8M minus 2B sama dengan 4B. Minus 8M itu minus 6B. Maka 4M itu 3B. Jadi M dikali B. Aduh, apa lagi ya? Oke, ada mentok di sini ya. Ada lagi. Oh, apa hubungan M dengan B lagi ya? Dia nanya M dikali B.
M per B itu 3/4. Bisa nggak kalau dicoba-coba gitu? Perbandingan antara M dan B itu 3/4. Nih, Oh ya M Kak, per B. Iya, kenapa? itu kan M-nya kan 3 ya Kak. Kalau misalnya pakai delta Y per delta X gitu, nanti bisa dapat persamaan yang lain nggak? Oh iya, bisa juga ya. Betul-betul. Dari yang ini ya, coba-coba. M plus B per 4 per, oke, 3M plus B per 4 ditambah 1 sama dengan si gradiennya 3. Bisa sih, coba ya, coba. Jadi M tambah B per 4 sama dengan 9M ditambah 3B per 4 ditambah 3. Kali 4 dulu ya semua. Jadi ini habis-habis jadi 12. Jadi minus 8M, nggak usah deh. 8M ditambah 2B itu sama dengan minus 12. Jadi minus 6, 4B tambah 4M tambah B. Tadi kita punya berapa tadi? 4M itu sama dengan 3B. Iya sih, betul. Mantap, Wendy. Coba ya. Jadi 4B, jadi B-nya minus 3/2. B minus 3/2. M-nya berapa? 3/4 dari minus 3/2. Minus 9/8. Ini M-nya. Jadi M dikali, oh, gak ada jawaban lagi nih. Hancur dong. MB minus 9/8 dikali minus 3/2. 27/16. Kacau. Tapi kalau misalkan dibalik ya, misalkan ini jadi 3, jadi 3/4. 3/4 juga gak ada. Ya, nggak tahu antara kakak yang salah cara atau gimana, tapi kok nggak dapat ya? Terus kakak heran nih. Kalau Weni pakai rumus dapat misalnya nomor 14, kalau nomor 14 bisa, nomor 15 berarti bisa gampang tuh. Atau mungkin Weni yang silap. Kalau Weni punya rumus bisa dipakai, pakai aja. Kalau kakak dulu pas UTBK ketemu soal ini nggak pakai itu sih. Tapi dapat jawabannya. Kali ini kalau kakak itu nggak dapat ya. Caranya kayak gini-gini aja sih. Tidak kayak soal UGM yang tadi. Idenya yang kayak gitu. Ya, kalau kita pakai hubungan ini coba. M dengan B itu perbandingannya 3/4. Jadi kalau dikaliin, berarti M itu 3A, B itu 3A, jadi M dikali B itu 12A kuadrat. 12 dikali A kuadrat, pasti positif. Berapa kuadrat yang bisa, kalau dia MB-nya 1, berarti A kuadratnya 1/12. Berapa? Berarti 1/12. Mungkin nggak perbandingannya? Per 12, kayaknya jauh deh. 1/24 juga. Antara D dan E sih. Nggak tahu juga ya. Kalau dari sini kayaknya positif sih. Karena kalau kita hitung tadi juga sama ya. M-nya minus, D-nya juga minus. MB positif. Ya, sampai sini paham gak nih? Iya, Kacau. paham. Aduh, sorry ya, dibelibat. Oke, yang lain aman ini yang lain? Lancar ya? Aman, Kak. Oke lah. Oke, kalau gitu ya kita cukupkan dulu meeting kita hari ini. Nanti kita jumpa hari Sabtu pukul 1. Hari Sabtu mau kita bahas apa ini? Alat optik ya? Iya, Kak, waktunya itu. Alat optik. Ya udah deh, kalau mau itu nggak apa-apa. Nanti baru minggu depannya lagi listrik ya. Ini kakak siapin. Eh, eh, hari ya Sabtu depannya lagi kan listrik. Terus hari Minggunya matanya mau apa ini? Polinom ya, Kak? Polinom. Oke. Oke, oke. Ya, boleh, boleh. Nanti kakak siapin soalnya ya. Oke, sudah boleh live ini. Nanti kita ketemu hari Sabtu ya. Pukul 1 sore. Iya, makasih, Siang. Kak. Sama-sama, Weni.